Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi barakna fi ayyam wa a'tana ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul 'alim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama mengisi hari-hari yang sisa, umur-umur yang sisa dengan ketakwaan, keimanan, ketaatan, berbenah diri menjadi lebih baik dengan menghadiri kajian-kajian keislaman. Salawat berikan salam kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada para sahabat semuanya yang Allah ridhoi, dan semoga kita dijadikan dan dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kehormatan membersamai para nabi, para rasul, para syuhada dan orang-orang soleh kelak di dalam surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul 'alim. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudaraku yang Allah muliakan, dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama, ketika Allah memulai ayatnya dengan memulai kalamnya yang suci dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita mungkin sama-sama telah tahu bahwa ayat ini berkaitan dengan apa kira-kira? Peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang belum sampai akal manusia menjangkaunya pada waktu itu. Ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang semestinya membutuhkan waktu lebih kurang 40 malam 40 hari. Ya, perjalanan yang tidak sebentar. Tetapi dengan kekuasaan Allah, hanya dalam waktu sedikit daripada malam hari Allah mampu memperjalankan hambanya walaupun di luar akal kebanyakan manusia. Jika seandainya kita hidup pada masa itu, pada masa di mana orang-orang kafir Quraisy mendustakan tanda kekuasaan yang besar ini, mukjizat Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, entah mungkin kita akan berada pada golongan yang mana ini. Karena banyak orang-orang kala itu
tidak percaya. Sekalipun Nabi diajak oleh Abu Bakar, kemudian Abu Bakar dengan Rasulullah di hadapan kafir Quraisy, di mana Abu Bakar bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, benarkah engkau di Isra Mi'rajkan?" "Ya, benar." "Shadaqta," Abu Bakar, "engkau benar, saya membenarkan." "Wahai Rasulullah, beritahukan kami bagaimana Masjidil Aqsa." Maka Rasul dengan sangat detail menjelaskan bentuk pagar, tempat bebatuan, tembok dan lain sebagainya dari bangunan Masjidil Aqsa ini, saudaraku. Sedangkan orang kafir Quraisy semua tahu, semua sepakat bahwa Nabi belum pernah pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Lantas dari mana Nabi tahu? Bahkan kalau kita lihat dalam kisah Sirah Nabawiyah, hingga Rasul mengatakan nanti akan datang suatu rombongan, yang rombongan ini dari Palestina, dan Nabi pernah berjumpa dengan mereka ketika beliau diisrokan oleh Allah ke Masjidil Aqsa, pernah berjumpa. Sampai Rasul bukan cuma bangunan ini, tetapi rombongan ini pun diberikan informasi secara detail oleh Nabi. Mereka pakai apa, bagaimana tujuannya apa, berapa jumlah, Rasul memberitahukan. Namun lagi-lagi orang kafir Quraisy menolak, tidak percaya. Boleh jadi karena akal mereka tidak menjangkau, karena ini bukan berbicara akal tetapi berbicara iman. Nah, maka saudaraku yang Allah muliakan, sebenarnya Quran surah Al-Isra ayat pertama ini memiliki makna yang dahsyat sekali. Ya. Kalau kita kaitkan dengan kisah tadi, belum sampainya teknologi pada masa itu, barangkali kalau hari ini mudah bagi kita untuk mempercayai. Toh perjalanan dari Aceh menuju Jakarta cuma sekitar 3-4 jam. Nah, walaupun jaraknya sangat jauh, tetapi bisa saja ditempuh dengan beberapa jam saja. Itu kalau hari ini. Namun kalau berbicara hari dulu, pada masa Rasulullah, sepertinya ini perkara yang sangat mustahil. Bahkan kerap kali yang beriman pun bisa meragu-ragukan keimanannya. Nah, oleh karena itu saudaraku, berarti ayat ini bukan cuma berbicara tentang suatu mukjizat, melainkan ayat ini juga terbesit, tersirat di dalamnya rahasia dari kekuatan umat Islam, rahasia dari kebangkitan umat Islam melalui Quran surah Al-Isra ayat 1. Bagaimana kita akan tahu nantinya rahasia umat Islam yang boleh bangkit melalui ayat ini? Jika dikaji dengan sebenar-benarnya dan diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan, insya Allah umat Islam ini pasti akan bangkit. Nah, maka orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka sangat paham peristiwa Isra Mi'raj. Mereka juga sangat paham bagaimana orang Islam ini kalau bangkit, dan mereka sampai hari ini berusaha supaya umat Islam jangan pernah bangkit, supaya umat Islam itu jangan pernah ada generasi Salahuddin kedua yang membebaskan Masjidil Aqsa. Makanya sampai hari ini orang Yahudi berusaha habis-habisan untuk apa? Memblokade Masjidil Aqsa. Dikuasai Palestina, dikuasai Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena kalau Masjidil Aqsa telah kembali kepada umat Islam, itu tandanya umat Islam telah bangkit. Bangkit dari tidur panjang. Ini dia. Ya. Saudaraku yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik generasi 13 tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah? 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dalam kurung waktu 23 tahun lahirlah suatu generasi yang tidak pernah terkalahkan, yang tidak ada generasi itu untuk kedua kalinya. Generasi terbaik sepanjang zaman.
yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi masa adalah masaku, kemudian yang datang setelahku siapa? Generasi para sahabat. Kemudian yang datang setelahku. Maka ketika Rasul mengatakan dalam hadisnya kalimat summa, yang kalimat summa ini menunjukkan bahasa tadarruj, ya, bahasa berkelanjutan. Namun lihat konteksnya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian, arti kemudian dari kata sebaik-baik berarti yang datang setelahnya berkurang kebaikannya. Bukan tidak baik, tapi kualitasnya berkurang. Tapi boleh jadi muncul hiruk pikuk dunia, muncul hubbud dunia gitu. Nah, kemudian setelahnya, maka ada ungkapan bahwa zaman para sahabat itu, dan ini diungkapkan oleh salah seorang anak muda yang dulu dia bercerita bahwa kami pernah dididik oleh Nabi ketika umur kami masih berupa anak-anak, ya. Umur kami berusia anak-anak yang masih baru-baru balik, dididik oleh Nabi. Dan Nabi SAW dalam mendidik generasi para sahabat yang masih muda belia ini mengutamakan iman qoblal Quran. Iman dulu baru Al-Quran. Dimengerti ini? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada penghisapan, iman kepada malaikat yang mencatat, iman takdir buruk dan takdir baik. Baru kemudian Rasul mengajarkan Quran. Sehingga ketika Al-Quran itu datang turun, para sahabat serta-merta mempraktekkan tanpa harus bertanya A, B, C, dan D lagi kepada Rasulullah. Ketika turun ayat minum khamar, salah seorang sahabat dalam riwayat hadis hampir meminum dan meletakkan ujung gelas di mulut. Apa yang terjadi begitu ayat ini turun? Mereka buang. Coba. Karena sudah iman dulu baru Quran. Ketika Allah turunkan ayat hijab, ya, kaum wanita kala itu sebagian telah menggunakan kerudung tapi masih pendek. Ya. Sebagian lagi tidak berkerudung. Apa yang terjadi? Turun ayat hijab, mereka pulang ke rumah, gorden ditarik, langsung dipalitkan di wajah, di kepala, wajah dan badannya. Ini dulu imannya para sahabat. Ya, jadi iman dulu baru Quran. Ketika Allah turunkan suatu ketentuan dalam Quran, mereka langsung mempraktekkan tanpa bertanya A, B, C, dan D. Dan generasi seperti itu tidak pernah ada sepertinya hari ini. Adapun generasi para tabi'in sudah menjadi kebalikan. Al-Quran dulu, baru kemudian imannya. Dan sampai hari ini coba kita lihat, walaupun kita tidak mengatakan masa tabi'in itu buruk, mungkin kalau kita lihat masa kita dengan masa tabi'in, kayaknya tidak ada duanya itu. Tidak ada pernah ada dalam sejarah manusia masa seperti sahabat dan generasi seperti tabi'in. Gak pernah ada duanya. Nah, coba kita lihat ini. Kalau kita hari ini terbalik, Quran, alhamdulillah itu Quran betul. Namun kita masih tebang pilih juga. Quran praktek enggak ya? Dapat ayat baru praktek enggak ya? Kalau misalkan dijelaskan bahwa makan kurma 7 butir dapat menjaga diri Anda dari penyakit ain, dari penyakit-penyakit yang lain, dan itu ada hadisnya. Sampai harus disebutkan jenis penyakit ini, jenis penyakit itu, baru kita mau praktek. Salat malam dapat membuat akal semakin cerdas, pikiran semakin cerdas, membuat hati semakin lapang, dapat menumbuhkan saraf-saraf motorik, sensorik yang tadi mati, itu bisa hidup kembali. Itu kalau salat malam. Maka kita hari ini kalau dengar ayat Quran, cari dulu secara data, fakta, riset, penelitian. Kalau ada hubungannya, baru kita mau praktek. Berpuasa ikhwah Senin Kamis,
Kalau puasa, badan kita lebih anteng. Badan kita diberikan kesempatan rehat untuk tidak mengolah makanan. Gula yang tadinya banyak menjadi menurun, produksi gula dalam tubuh. Ya, racun-racun toksin tadi dibersihkan. Oh iya ya, besok saya puasalah. Setelah disebutkan hasil penelitian ini kita. Tapi kalau misalkan diajak puasa besok ikhwahnya, wahai anak-anak muda, kata Rasulullah, berpuasalah engkau bagi yang belum mampu untuk menjaga diri dari syahwat. Nah, fa innahu wija, karena itu dapat membentengi dirimu. Enggak kepikir dalam diri kita. Diajak puasa Senin Kamis, apa fungsinya puasa Senin Kamis? Ketika dianjurkan untuk sholat duha misal, karena sholat duha sudah cukup mewakili dari seluruh persendian tubuh yang ada. Fa innahu sadaqah, mensedekahkan kepada sendi-sendi tubuh. Gak masuk dalam alam pikiran kita anak-anak hari ini. Kecuali setelah ada riset penelitian bahwa ketika sholat duha dilakukan di waktu matahari lagi terbit, di waktu badan lagi bugar, itu dapat menggerakkan tubuh kita, memberikan stamina baru, energik, dapat membangkitkan semangat untuk kita dapat bekerja. Itu dapat memicu penjaga antibodi tubuh dan sebagainya. Begitu sudah keluar riset-riset seperti itu, langsung, oh iya ya, besok saya sholat duha, saya rajin-rajin sholat duha. Betul nggak betul itu? Siwak, dianjurkan bersiwak misal. Laula ana syuqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Jika aku tidak memberatkan kepada umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Itu hadis Nabi, tapi cuma lewat, enggak kita praktekkan. Giliran ada ilmuwan misal, ternyata siwak itu yang terbuat dari akar pohon arak itu mengandung enzim yang dapat memperkuat gigi, membersihkan kerak-kerak yang berada di belakang gigi, dan kemudian membersihkan lidah, ya. Kemudian juga dapat menjadikan kepala kita semakin segar, sehingga orang yang bersiwak biasanya matanya tidak loyo, tidak mengantuk, sehingga muncullah ide-ide cemerlang bagi orang yang bersiwak. Ini langsung, oh iya ya, besok saya siwak. Kenapa ketika sebut hadis Nabi kita tidak langsung praktek, tapi giliran ada manusia yang melakukan riset, kita langsung mau praktek. Ini mungkin bedanya urutan pembelajaran kita hari ini dengan masa Nabi dulu. Makanya masa Nabi dulu iman baru Quran, sehingga ketika ayat Quran turun mereka nggak nanya, langsung praktek. Hari ini ayat Quran dibacakan, diterangkan, mikir-mikir. Bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa pikir-pikirna, sami'na wa bayang-bayangna, sami'na wa lihat-lihatna. Lihat-lihat dulu, lihat kondisi dulu. Ini kita sikon alias situasi dan kondisi. Nah, ya. Maka ketika Rasulullah berhasil mendidik generasi sahabat, 23 tahun Islam berjaya. Islam punya negara, Islam punya tata hukum. Islam bahkan mampu bersaing dengan negara-negara besar yang diapit oleh Romawi dan Persia. Pada bulan Safar 16 Hijriah, Kekaisaran Persia, ini kalau kita sebut Persia, pada masa itu ini negeri besar. Negeri besar ya. Pemerintahannya luar biasa, manajemen pemerintahannya, kemudian keahlian teknologinya, peperangannya, ya, militernya, ini bukan main. Yang ada cuman dua negara superpower, Romawi satu, Persia satu. Ini saling berantem nih. Adapun yang lain negara-negara kecil nggak berani, apalagi Arab, Mekah, Madinah. Mana mau berperang dengan negara besar ini? Nah, maka ketika Rasulullah berhasil mendidik generasi sahabat, tepatnya pada Safar 16 Hijriah, Kekaisaran Persia berhasil dikuasai. Kerajaan Persia ditaklukkan oleh para sahabat. 6 tahun berselang sejak Al-Quran diturunkan. Gak perlu lama. Mekah, Madinah, Suriah, Kufah, Basrah,
Mesir, Palestina, semuanya terbebas dari penjajahan Romawi. Ya, semuanya terbebas dan masuk kemudian dalam wilayah kepemimpinan Islam. Ini hebatnya generasi para sahabat. Semua itu hanya berlangsung dalam kurun waktu berapa? 10 tahun pemerintahan Umar bin Khattab. 10 tahun pemerintahan Umar bin Khattab, semua negara-negara tadi berhasil dibebaskan, masuk dalam wilayah Islam. Romawi diusir, Persia takluk. Coba. Dan pada tahun 833 Hijriah, berarti berapa abad ini? 833 Hijriah lebih kurang 8 abad. Karena satu abad sama dengan berapa tahun? 100 tahun. 8 abad berikutnya apa yang terjadi? Konstantinopel, ya, Romawi ditaklukkan. Yang berhasil membebaskan Konstantinopel Romawi ini adalah seorang anak muda yang berumur 22 tahun, bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Pastinya beliau bukan tiba-tiba menjadi sultan mampu menaklukkan Konstantinopel, tidak. Melainkan ada tarbiyah, pengaruh luar biasa dari gurunya. Umurnya 22 tahun. Coba Bapak Ibu kita lihat anak kita hari ini umur berapa, sudah apa yang sudah ditaklukkan oleh dia? Coba nih. Ini yang umur 20 tahun sudah hafal Quran? Quran belum hafal. Yang umur 20 tahun sekarang sudah tidak, ya, kita bahkan menjadi mandiri, ya, belum. Jangankan untuk mengurus kota, mengurus asrama saja masih berantakan. Mengurus kamar sendiri di rumah juga masih berantakan. Ya, ini ibu-ibu lah yang paling tahu. Bagaimana anaknya sekali buka pintu dia pergi ke sekolah, pas kita buka pintu lihat kamarnya, antara kamar dia dengan kamar itu mirip, ya. Nah, berantakan, selimut, baju, entah apa-apa mungkin terbang, makanan tersisa di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa generasi kita hari ini belum mampu untuk mewujudkan ataupun menjadi seperti generasi para sahabat dahulu, seperti generasi tabi'in, generasi ulama-ulama terdahulu. Umur 22 tahun itu sudah bisa memimpin pasukan untuk menaklukkan benteng yang tak pernah terkalahkan dari sejak Nabi, bahkan dari sebelum Nabi Muhammad diutus, itu benteng Konstantinopel tak pernah bisa dijebol. Namun jebol pada seorang anak muda umur 22 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, ini harus kembalikan, ya. Izzatul Islam mulai hari ini harus bisa kembali. Harus lahir anak-anak muda yang sejak kecil, sejak dini dia sudah bisa mengatur dirinya, pola waktunya, pola hidupnya, bahkan harus menjadi leader, pemimpin bagi kawan-kawannya, ya, menjadi pemimpin. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, maka kalau kita lihat konsep tadi, kok bisa ada anak muda umur 22 tahun menaklukkan Konstantinopel? Kok ada anak muda umur 18 tahun bersama Usamah bin Zaid yang Rasul jadikan dia sebagai pemimpin melawan pasukan Romawi, yang di bawah Usamah bin Zaid pasukan-pasukan yang terdiri dari seniornya sahabat seperti Umar di situ, Khalid bin Walid di situ. Kok bisa ini? Kenapa bisa ada generasi anak-anak muda ini yang muncul? Ini tidak lain dan tidak bukan karena keberhasilan Nabi dalam mendidik umat dengan Al-Quran. Yang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Ibaratnya Rasul adalah Al-Quran berjalan. Al-Quran ternyata kuncinya, saudaraku. Al-Quran adalah kunci utama. Nah, kalau seandainya generasi itu dididik dengan Al-Quran, dengan sebenar-benarnya pendidikan, maka insya Allah generasi Salahuddin yang akan merebut kembali Al-Aqsa akan kembali. Namun kalau tidak dididik dengan Al-Quran, maka otomatis generasi itu tidak akan pernah muncul.